잘 지내고. 네. 광곳에 네가 땅을 띄워. Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul The Uncanny Counter. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-13, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang mempunyai misi untuk memburu semua roh jahat, terutama yang ada di bumi. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Jung Shin akan bundir dan Somun pun kaget dengan itu. Para counter pun berkumpul di tempat itu, lalu bayangan hitam itu keluar dari tubuh Jung Shin dan menguap begitu saja. Somun pun bersedih dengan itu. Hyang Hui pergi dari tempat itu. Saat itu para counter mendatangi Yung dan Somun komplain dengan Wigen. Karena kata Wigen roh jahat level 4 tidak akan meninggal. Kemudian Wigen menjelaskan yang dirinya ketahui. Hal ini membuat Somun sangat bersedih. Saat itu Somun datang ke kedai dan bilang ingin cuti menjadi counter. Karena dirinya merasakan orang tuanya masih berada di bumi ini. 지청신에게서 나온 악귀는 거야. 하나야. 소문이 말디. 완전체가 된 악귀가 숙주를 죽이고. Kemudian Hana membenarkan apa yang dibilang dengan Somun. 그래. Dan Hana menjelaskan apa yang Hana ketahui. 무지개 연못에서 비가 온다. Saat itu wali kota akan diperiksa oleh suster, namun matanya berubah menjadi hitam. Kemudian saat sendiri roh jahat Jung Shin mempengaruhi wali kota. Wali kota ditemui oleh Taishin dan Taishin dibuat berlutut oleh wali kota. Lalu Hang Kyu mengakui jika telah membunuh dan wali kota terbebas dari tuduhan itu. 적당한데. 빼박으로 들어가시겠다. 제가 되겠습니까? 보안교 상무가 신명희 시장은 7년 Saat itu Somun mendatangi tempat-tempat yang biasa didatangi Jung Shin, tetapi Somun tidak menemukan Jung Shin di mana-mana. Berpindah di rumah wali kota, kini anak wali kota sedang menghabisi orang-orang itu. Kemudian dirinya ketahuan oleh ayahnya dan pergi ke kamarnya sendiri. Lalu wali kota ingin memangsa anaknya. Anak wali kota itu bernama Hyuk-woo. Saat itu Hyuk-woo sedang dipala, kemudian ditolong oleh Somun. Namun dirinya tidak mau. Lalu mereka sedikit bersentuhan dan Somun melihat jika ayahnya telah dirasuki oleh Jung Shin. Kemudian Somun mencoba mengecek di rumah wali kota,
namun tidak terdeteksi. 아직은 안 돼. 지금은 Dan Somun akan masuk tetapi dihalangi oleh Hana. Saat itu Hyuk-woo mengecek kamar ayahnya dan melihat ada darah di bawah mejanya. Kemudian Hyuk-woo menemui Somun yang datang ke rumahnya. Somun menanyakan tentang ayahnya, namun Hyuk-woo tidak memberitahu dan marah kepada Somun. Lalu Somun bertanya tentang perubahan pada ayahnya. Kemudian bilang jika ayahnya kini sangat berbeda. Saat itu Hana merasakan ada Yang Hui bersama dengan anak kecil. Lalu mereka berempat buru-buru untuk mengejar Yang Hui dan menyelamatkan anak itu. 6번 국도 따라 움직였으니까 Kemudian mereka pun bertarung di sini. Pertarungan pun sangat seru. Saat Yang Hui akan kabur, dirinya tertangkap oleh Hana dan Mae-ok. 소은아 정신 차려봐. Tetapi saat Somun menyelamatkan anak itu, Yang Hui dapat kabur, namun tetap dikejar oleh Hana. Kini mereka berdua pun bertarung. Hana kesusahan untuk mengalahkan Yang Hui dan dia dapat kabur lagi. Saat itu Yang Hui pergi dari tempat wali kota, kemudian para counter pun mengulangi untuk membuat batasan. Dan Somun mencari wali kota di rumah itu. Kemudian mereka pun bertemu. Namun Yang Hui kembali dan mengacaukan batasan tersebut karena tongkatnya dipatahkan olehnya. Dan Somun pun dapat dikalahkan oleh wali kota. 결계 속에서 분명 저는 장난질이 이가 Kemudian Somun berusaha kabur dari wali kota. 어쩌나 네 Saat dirinya terpancing, kekuatannya pun bertambah. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.